Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Maulida dari kelas MN23M. Di sini saya akan mempresentasikan materi di sesi 4, yaitu resiko dan rentan dalam mengambil keputusan investasi. Di sini ada 3 poin keseimbangan abadi. Poin yang pertama ada prinsip investasi. Dalam berinvestasi, konsep high return adalah prinsip fundamental. Resiko dan keuntungan selalu berjalan beriringan. Poin yang kedua ada resiko tinggi. Potensi tinggi, semakin besar resiko yang diambil, semakin besar pula potensi keuntungan yang bisa diperoleh. Ini adalah peluang sekaligus tenaga utama investor. Dan poin yang ketiga, resiko rendah, potensi rendah. Sebaliknya, investasi dengan resiko yang lebih rendah akan menghasilkan potensi keuntungan juga cenderung lebih rendah dan stabil. Selanjutnya ada spektrum risiko investasi. Yang pertama ada high risiko. Saham. Investasi saham memiliki potensi imbal hasil yang sangat tinggi, namun disertai risiko volatilitas harga yang ekstrim. Poin yang kedua ada low risiko. Obligasi dan deposito. Instrumen ini tergolong berisiko rendah dan menawarkan pengembalian yang lebih stabil dan dapat diprediksi. Ada juga indikator kinerja pasar. Untuk mengukur dan menganalisis risiko dan return pasar secara keseluruhan, kita menggunakan indeks harga saham gabungan, atau bisa disingkat jadi IHSG, mencerminkan kinerja seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. IHSG menjadi proksi untuk portofolio pasar. IHSG adalah alat penting untuk menghitung risiko sistematis dan kinerja portofolio yang disesuaikan dengan risiko. Poin yang pertama ada proksi portofolio, digunakan sebagai tolak ukur untuk membandingkan kinerja investasi individu atau portofolio tertentu. Poin kedua ada faktor pendorong lain. Pergerakan harga saham juga dipengaruhi oleh faktor makroekonomi seperti pertumbuhan PDB, inflasi, dan pertumbuhan kurs mata uang. Dan poin yang terakhir ada definisi resmi OJK. Mendefinisikan IHSG sebagai indeks yang mengukur perkembangan harga seluruh saham yang tercatat di BEL. Memahami IHSG membantu investor menilai kesehatan pasar secara keseluruhan, mengambil keputusan yang lebih informatif. Menganalisis pergerakan IHSG untuk risiko. Prinsip perhitungan IHSG. IHSG dihitung menggunakan rata-rata tertimbang berdasarkan nilai pasar. Nilai dasar IHSG adalah jumlah kualitatif harga saham dikalikan jumlah saham pada hari dasar penetapan indeks. Menggunakan platform analisis teknis untuk menghitung dan memvisualisasikan risiko, perhatikan pergerakan IHSG pada platform analisis teknikal. Contoh platform TradingView. Poin yang pertama, atur grafik IHSG dalam bentuk handix untuk visualisasi harga yang jelas. Poin yang kedua, pilih rentang waktu analisis yang sesuai dengan strategi trading atau investasi Anda. Metode perhitungan risiko standar deviasi. Standar deviasi adalah ukuran statistik utama yang digunakan untuk mengukur risiko investasi. Ini mengukur sejauh mana pengembalian investasi bervariasi dari rata-rata pengembalian mereka. Yang pertama adalah hitung rata-rata. Tentukan nilai rata-rata dari seluruh harga saham dalam periode yang dianalisis. Yang kedua, langkah hitung selisih. Kurangi setiap dan harga saham dengan nilai rata-rata yang telah dihitung. Dan poin yang ketiga ada kuadratkan selisih. Hasil selisih pada langkah 2 dikuadratkan untuk menghilangkan nilai negatif dan memberikan bobot lebih pada variasi ekstrim. Perhitungan standar deviasi. Finalisasi. Langkah keempat, hitung varian. Jumlah semua hasil kuadrat dari di langkah 3 total ini disebut sebagai varian. Dan langkah yang kelima, akar kuadrat. Akar kuadrat dari varian hasil langkah 4 adalah nilai standar deviasi. Ini adalah ukuran risiko yang dicari. Rumusnya. Rumus standar deviasi A akar pangkat 3N I sama dengan 1 Pi 1 2 Pi dikuadratkan 2 dibagi N, di mana A adalah standar deviasi risiko, Pi 1 adalah harga saham, ke 1 Pi adalah harga rata-rata, dan N adalah jumlah data harga saham. Poin yang terakhir ada metode perhitungan return saham. Yang pertama, metode rata-rata aritmatik.
Ini adalah perhitungan rata-rata sederhana. Konsepnya adalah menjumlahkan seluruh data return yang diperoleh kemudian membaginya dengan jumlah data yang digunakan. Yang kedua ada metode rata-rata geometrik. Metode ini mencari rata-rata dengan mengalihkan seluruh data return ditambah 1 kemudian diakarkan dengan jumlah data yang digunakan lebih akurat untuk mengukur kinerja investasi jangka panjang. Dan poin yang ketiga ada metode standar deviasi. Sebagai pengukuran risiko, walaupun utamanya untuk risiko, standar deviasi juga mengukur seberapa jauh data return menyimpang dari rata-rata. Semakin besar standar deviasi, semakin besar risiko dan instrumen tersebut. Sekian presentasi materi dari sesi 4. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.